Jadi dengarkan ini, Harry Kane telah mencetak 278 gol untuk Tottenham Hotspur dan 62 gol bersama tim nasional Inggris. Memenangkan banyak sekali penghargaan individu termasuk 3 kali top scorer Liga Inggris, top scorer Piala Dunia, dan 1 kali menjadi pemain terbaik Liga Inggris. Dengan catatan seperti itu, Harry Kane sangat layak disebut sebagai striker top dunia. Namun dari sekian banyaknya gol yang diciptakan Harry Kane dan puluhan asisnya, tak satu pun berbuah trofi juara. Di level klub, Harry Kane gagal di final Liga Champions 2019 dan 2 kali gagal di final Piala Liga. Sedangkan bersama tim nasional Inggris, Harry Kane bukannya tanpa peluang. Inggris berhasil dibawanya melaju ke babak final Euro 2020. Tapi entah terbilang apes apa terkutuk. Meski bermain di kandang sendiri, tim nasional Inggris bersama Harry Kane kembali tertimpa nasib sial. Mereka kalah lewat drama adu penalti dari Italia yang membuat Harry Kane semakin merana. Banyak yang beranggapan bahwa Harry Kane berada di klub yang salah, tapi menurutku tidak. Ketika pindah ke Bayern Munchen, Harry Kane kembali apes. Trofi Piala Super Jerman yang sudah di depan mata hilang dari genggaman. Harry Kane yang baru saja bergabung dengan Bayern Munchen harus menerima kekalahan tragis 3 gol tanpa balas dari RB Leipzig. Lalu kenapa striker sehebat Harry Kane sangat sulit untuk meraih trofi juara? Jadi menurutku ada beberapa faktor yang membuat striker sehebat Harry Kane selalu gagal meraih trofi. Tapi sebelum itu, dengarkan kisah perjalanan Harry Kane yang sudah apes dari kecil. Harry Kane dibesarkan di keluarga yang menjadi penggemar berat Tottenham Hotspur. Namun ia memulai karir sepak bolanya di klub lokal Ridgeway Rovers pada usia 6 tahun. Lalu ketika menginjak usia 8 tahun, Harry Kane mencoba peruntungannya untuk bergabung ke Arsenal. Dan tentu saja setahun berada di Akademi Arsenal, Harry Kane lantas dilepas karena ketahuan seorang penggemar Tottenham. Maaf, maksudku karena tubuhnya tidak atletis dan kegemukan. Setelah ditolak Arsenal, Harry Kane tak patah arah. Sebagai seorang penggemar Tottenham, Harry Kane mencoba bergabung ke klub tersebut. Namun nasib sial masih bersamanya. Ia ditolak Tottenham dan membuatnya harus kembali ke klub lamanya, Ridgeway Rovers. Pada usia 11 tahun, Harry Kane mencoba kembali peruntungannya. Kali ini dia menjalani uji coba bersama Watford dan Tottenham. Dan setelah mengalami banyak penolakan, Harry Kane diterima di kedua klub tersebut. Dan tentu saja ia lebih memilih Tottenham. Namun perjalanan karirnya bersama Tottenham tak semulus yang ia harapkan. Posturnya yang dirasa tanggung, tidak terlalu besar dan tidak cepat membuatnya ditempatkan di posisi gelandang bertahan, lalu gelandang serang. Tapi Harry Kane terus mencoba berkembang. Beberapa tahun setelah itu, Harry Kane mengalami pertumbuhan fisik yang baik. Tubuhnya bertambah tinggi, kuat, dan mengalami peningkatan signifikan dari segi teknik. Pada tahun 2010, tepatnya di bulan Juli, Harry Kane menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama Tottenham. Namun entah terbilang apes, sial, atau harus berjuang terlebih dulu. Sebelum menjadi top scorer sepanjang masa klub, Harry Kane harus dipinjamkan ke sana kemari sebelum kembali pada tahun 2014. Dilihat dari perjalanan Harry Kane yang terbilang apes atau sial di masa kecil, salah satu faktor yang membuatnya tidak bisa meraih satupun trofi hingga saat ini mungkin adalah faktor kesialan. Ketika pindah ke Bayern Munchen, Harry Kane yang berkesempatan emas meraih trofi pertamanya harus tertimpa nasib sial. Secara mengejutkan, Bayern takluk 3 gol tanpa balas dari RB Leipzig. Tak berhenti di situ saja, entah terkutuk, takdir, atau benar-benar sial, Bayern Munchen tersingkir dari DFB Pokal dari klub divisi 3. Sedangkan di Bundesliga, Bayern Munchen harus merana di peringkat kedua. Lagi-lagi entah bertepatan atau memang sudah menjadi suratan takdir Harry Kane. Di bawah kepemimpinan Xabi Alonso, Bayer Leverkusen yang notabene selalu berada di bawah Bayern Munchen hingga pekan ke-22 berhasil memimpin klasemen Bundesliga dengan selisih 8 poin. Tapi nasib sial tak berhenti di situ saja. Bersama tim nasional Inggris, Harry Kane sebenarnya sangat dekat dengan gelar juara. Di final Euro 2020, Inggris yang bermain di kandang sendiri harus kalah dari Italia lewat drama adu penalti. Faktor lain yang membuat Harry Kane kering trofi mungkin dari mentalitas dan jiwa kepemimpinannya yang masih kurang. Menurut legenda Manchester United, Roy Keane menyebut Harry Kane bukan pemain yang bertipe pemimpin. Roy Keane juga menyebut bahwa Harry Kane tidak memiliki komunikasi yang baik dengan rekan setimnya.
Untuk urusan mentalitas, hal ini mungkin disebabkan karena terlalu lama berada di Tottenham Hotspur. Setelah pindah ke Bayern Munchen, Harry Kane menyebut perbedaan mental yang dimiliki. Jika Tottenham mengalami kekalahan, situasinya jadi biasa saja. Namun ketika Bayern kalah, situasinya akan berubah menjadi bencana. Faktor terakhir adalah salah pilih klub. Tottenham mungkin bukan klub papan bawah, tapi masuk papan atas saja susah. Bahkan ketika Sir Alex Ferguson diberikan pertanyaan, Will Spurs ever win the Premier League? No. No. What's funny about that? Tapi apapun itu, Manchester City sebenarnya sempat ingin mendatangkan Harry Kane. Namun pemilik klub menolak 4 tawaran dari Manchester City. Berikut kata Pep Guardiola, "Kami mencoba mendatangkannya, tetapi Tottenham menegaskan transfer itu tidak akan terjadi." Ketika itu ada tawaran kedua, ketiga, dan keempat yang semuanya berakhir dengan kegagalan. Tapi dari semua kesialan, kutukan, atau memang sudah menjadi takdirnya Harry Kane, hanya waktu yang akan menjawab apakah Harry Kane akan mampu meraih trofi juara di masa depan. Tapi satu hal yang pasti, Harry Kane adalah salah satu striker terbaik di dunia dan dia pantas mendapatkan trofi juara.